special service for remember Jesus died on the cross. Mari kita siapkan hati kita hampiri tahta kekudusan. Dia yang datang untuk menderita sampai mati di kayu salib, supaya kita bisa dapat dilepaskan dari kutuk, dari segala kesalahan, sakit, penyakit, penderitaan, bahkan dia sediakan surga. He prepared everything for us until He prepared heaven for us. Let's give thanks to the Lord. Mari kita puji Dia. Di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami tahu perjalananmu panjang untuk masuk dalam kematian, tapi Engkau menangkan segala maut sampai Kau mati di kayu salib. Hari ini Tuhan kami mau peringati hari pengorbananmu yang kudus di kayu salib. Tidak ada bayaran yang kami bisa berikan kepadamu, karena kami tidak mampu membayarnya. Terlalu mahal, terlalu besar. Ini bentuk pengorbanan yang Kau telah berikan. Kami mau ucapkan syukur. Kami mau berterima kasih. Kami berikan penghormatan kepadamu lewat ibadah kami hari ini. Layakkan kami Tuhan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Mari sama-sama kita puji Dia. Karena salib. Saudara yang ingin bahasa Inggris bisa dikasih diskon yang ada di dalam rumah. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya persilahkan kita untuk berdiri, kita nyanyikan puji ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
segala puji yang syukur kami. Kau memenuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa berdampak dan menjadi berkat bagi bangsa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami dedikasikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Coba kasih semangat diri kanannya, katakan Tuhan mengasihimu. Kita nyanyikan pujian By the blood we are victorious. Thank you Lord Jesus. Mari kita puji Dia bersama-sama. Lagu ini bagus sekali. Oh, haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan, silakan duduk kembali. Sungguh nyata Tuhan itu. Banyak orang mati, meninggal, tapi tidak membawa dampak untuk orang-orang yang mengikutinya. Tapi Yesus, if we follow Him, kalau kita terus ikut Dia, kuasa kematiannya mempengaruhi karena darahnya itu terus akan mengalir dan menyucikan, mengangkat derajat kita dari kutuk menjadi berkat. Biar kita agungkan Dia, sebabnya kita puncari Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus, itu baik Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Jesus. Thank you for your sacrifice on the cross. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Engkau mati buat kami supaya kami yang berdosa dijadikan kudus oleh Tuhan. You died for us, not only to redeem us from our sin, but you transform our life to be the image of God. I thank you, Jesus, for everything you have done in our life. Teach us how to love you, Jesus, as you have gave your life to us. We want to dedicate our life for you, Jesus. We want to glorify your name throughout the days of our life. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, memahami isi hati-Mu. Ajar kami untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Speak to us, and we are ready to hear your word. In the name of Jesus' mighty name. Every believer say, setiap orang percaya berkata, amen, amen, amen. Tuhan memberkati, dan silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Yang membutuhkan untuk alat interpretasi, just raise up your hand and give it the headset. Somebody gonna interpret for you. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Buka Alkitabmu bersama-sama dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Isaiah 53 verse 3. 53 verse 3. Yesaya 53 ayat 3, saya kepingin yang bahasa Indonesia baca lebih dulu bersama-sama itu yang ketiga. 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang dikatakan apa? Biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup apa? Dikatakan mukanya dari dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini in English. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised and he was esteemed him not. Dalam bahasa Inggris itu ada satu istilah di situ, dikatakan Yesus disebut sebagai a man of sorrows. Artinya orang yang biasa hidup di dalam penderitaan. Catat baik-baik Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa he is a man of sorrows. Dia adalah orang yang biasa dalam penderitaan. Bapak Ibu, bulan ini kita merenungkan tentang penderitaan Yesus. Dan salah satunya kita yang akan renungkan hari ini adalah, kalau saya beri title atau judul dari khotbahnya, A Man of Sorrows, manusia biasa dalam penderitaan. Bapak Ibu tahu nggak bahwa kekristenan itu berbicara salib, berbicara penderitaan.
Banyak orang salah mengerti bahwa kekristenan itu dianggap kalau percaya Tuhan itu hidup terus dalam berkat. Tidak salah, kita akan diberkati. Tapi kalau tujuan kita ikut Tuhan karena berkat, saya pastikan Bapak Ibu akan kecewa. Karena jalan kekristenan itu jalan menuju Kalvari, jalan menuju Golgota, jalan di mana keinginan daging kita itu disalibkan. Tuhan berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus dipikul salib, dia harus menyangkal diri, bear their cross and deny themselves. Dikatakan bahwa orang ikut Tuhan itu adalah mikul salib, artinya penderitaan. Nah, hari ini kita akan menghapuskan bagaimana kita hidup sebagai a man of sorrows. Bagaimana kita hidup biasa dalam penderitaan ini, dalam kesukaran, dalam tantangan dalam hidup ini. Itu harus kita mempelajari bersama. Dalam 1 Petrus pasal 2:21 dan kita baca, dikatakan bahwa barang setiap orang mengikut Tuhan itu harus mengikuti jejak dia. Jejak Tuhan itu apa? Jejak penderitaan. Ya. Kita buka dalam Efesus, Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi chapter 1 verse 29. Filipi 1:29. Ayat ini berkata begini. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu, sama-sama dibaca, dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga apa? Untuk menderita. Bagi dia English please. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him but also to suffer for Him, for Christ's sake. Jadi anugerah itu berbicara dua hal, Bapak Ibu. Kita menerima anugerah itu ada dua macam. Yang pertama anugerah keselamatan. Kita terima keselamatan cuma-cuma, nggak pakai bayar, it's free. Tapi anugerah juga berbicara tentang penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu sementara duduk di sini, sedang mengalami kesukaran, sedang suffering something gitu ya, Bapak harus yakin bahwa anugerah Allah bukan cuma berbicara tentang belief atau kepercayaan, tetapi juga berbicara tentang penderitaan. Dan hidup itu kalau tanpa ada penderitaan tidak bisa akan bertumbuh. Setuju tidak? Yang setuju bilang amin. Bapak Ibu kalau biasa ada yang ikut lihat anak-anaknya atau mungkin cucunya atau Bapak Ibu sendiri yang mungkin ikut fitness, lihat aja kalau kita mau menggedein muscle, itu kalau angkat itu beban, itu muscle seperti disakiti. Kalau Bapak Ibu tidak siap, kalau saudara Anda sekarang tidak siap disakitin, muscle-mu tidak akan tumbuh. Setuju tidak? Berat, males, tidak bisa tumbuh. Betul tidak? Waktu angkat itu muscle itu seperti kayak disakitin begitu. Tapi kalau Bapak Ibu rela disakitin, Anda siap disakitin, muscle itu pasti tumbuh. Rohani tidak akan pernah tumbuh kalau tidak berani disakitin. Yang setuju bilang amin. Puasa itu capek tidak? Siapa yang bilang puasa itu cukup menyengsarakan? Berarti yang biasa makan, coba angkat tangan. Yang biasa makan kalau nggak disuruh makan, sengsara Bapak Ibu. Tapi tahu nggak, di balik puasa Tuhan mengalir hidup kita. Amin. Begitu juga dalam mengerjakan ibadah kita, doa kita, ataupun kegiatan aktif sekolahani kita. Seringkali kita merasa, ngapain sih kita buat gitu-gitu, tapi percayalah, sekalipun tidak enak, sekalipun itu menyakitkan, Anda tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak pernah disakitin karena Tuhan. Yang setuju bilang amin. Bagaimana belajar sabar kalau tidak disakitin orang? Setuju? Saya mau tanya, siapa di sini orang sabar angkat tangan? Yang orang sabar angkat tangan. Ya, siapa orang sabar di sini angkat tangan? Coba, siapa yang sabar? Oh, yang nggak sabar angkat tangan. Kalau kita nggak ketemu yang nyakitin kita anggap diri kita sabar. Betul tidak? Tidak ada nyakitin kita anggap diri kita sabar. Kapan kita tahu kita sabar? Saat kita disakitin orang. Setuju tidak? Baik nggak disakitin orang? Ada yang bilang tidak. Baik tidak disakitin orang?
Enak tidak? Kalau kamu bilang tidak enak dan tidak mau, kamu tidak akan pernah menjadi orang sabar. Setuju tidak? Anda hanya menjadi orang sabar ketika berani disakiti oleh orang lain yang bikin Anda tidak sabar. Yang setuju bilang amin. Pernah nggak dibikin kesel gitu? Itu baik sebenarnya, supaya kamu tidak akan menjadi orang keselan. Ya, nah hari ini kita akan belajar itu. Kenapa Tuhan izinkan kesukaan, penderitaan? Kenapa? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-1. Bacain baik-baik. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Mengapa kita harus menderita? Mengapa kita harus mengalami suffering gitu loh? 1 Petrus pasal 4 ayat 1 verse 3 verse 4 verse 1. Dikatakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Artinya apa? Siap mengalami penderitaan. Karena barang siapa telah menderita, sama-sama dibaca. Barang siapa telah menderita penderitaan apa? Badani, ia telah berhenti apa? Berdosa. Jadi mengapa Tuhan izinkan sengsara? Dan dia berkata di Man of Sorrows kita harus ikuti step dia untuk berani mengalami penderitaan secara badani. Supaya yang pertama, alasan pertama, supaya kita berhenti berbuat dosa. Saya beri contoh. Dalam dunia sekuler ini ada yang namanya penjara. Betul tidak? Orang yang berbuat salah dihukum masuk penjara. Dan di penjara orang tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa dia perintahkan minta AC, minta tempat tidur yang enak, makan yang enak. Tidak ada. Penjara itu tempat penderitaan. Itu sebabnya ketika orang habis masuk penjara, keluar penjara, mikir kalau berbuat salah lagi. Kenapa? Tidak mau mengulangi lagi. Bisa menanggapi? Itu penderitaan yang membuat orang berhenti berbuat salah. Teroris juga sama. Ketika dia meledakkan bom, membunuh banyak orang, dia dipenjarakan. Dan di penjara itu dia merefleksikan enak tidaknya di dalam penjara. Ketika merasakan tidak enak itu, lain kali mikir, ngebom orang mikir. Dan yang tidak mau mikir, tetap mau ngebom orang, akhirnya apa? Tetap dihukum, namanya hukuman mati. Dan kalau sudah hukum mati, dosanya nggak akan terjadi lagi, nggak ada lagi ngebom lagi karena sudah mati. Jadi hukuman itu, sengsara itu membuat orang sadar. Setuju tidak? Ada banyak orang kadang-kadang berbuat salah tanpa sadar, dia berbuat kekeliruan dan Tuhan izinkan ajaran demi ajaran terjadi supaya apa? Lain kali tidak ulang lagi. Setuju tidak? Jadi sengsara diizinkan Tuhan terjadi itu supaya apa? Kita berhenti berbuat dosa, berbuat kesalahan yang sama. Bisa menanggap? Saya percaya bahwa Tuhan izinkan sengsara, Tuhan punya maksud yang baik. Yang pertama supaya kita berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat kekeliruan, berhenti buat kebodohan. Amin. Yang percaya bilang amin. Nah yang kedua, mengapa sengsara diizinkan? Sengsara diizinkan supaya itu membuktikan bahwa imanmu itu murni. Bisa menangkap enggak? Bagaimana iman itu bisa murni kalau tidak diuji? Karena saya tanya misalnya siapa yang percaya Tuhan penyembuh? Semua bilang amin. Kapan teruji iman tentang kesembuhan dalam dirimu terjadi? Ketika satu kali sakit dan pakai iman, maka imanmu teruji. Yang suci bilang amin. Jadi saya dulu berkali-kali Bapak Ibu sudah pernah kaki hampir mau lumpuh, pernah, ya kan? Pada saat seperti itu kan iman kita diuji, mau percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan dari kelumpuhan atau tidak. Dulu sampai ngangkat sandal itu tidak bisa Bapak Ibu. Kakinya bengkak, tidak bisa jalan. Tapi Tuhan masih sembuhkan apa punya iman. Back saya juga dulu di C keberapa saya lupa. Itu pernah kena juga karena angkat berat. Bukan ini, dulu speaker kita gede, jauh lebih gede dari ini. Angkat dan kena backnya. Terus tangan setiap kali tidur itu pasti seperti kayak kesemutan dan sakit kalau buat minum. Di situ bisa melihat lagi-lagi saya cuma percaya oleh nama Yesus, oleh biru saya disembuhkan. Padahal dokter bilang bisa operasi, dipotong itu disnya.
Tapi Tuhan tolong Bapak Ibu. Saya percaya nama Yesus disembuhkan, tiap kali saya katakan oleh biru Yesus disembuhkan. Iman itu Bapak Ibu diuji pada waktu ada kesukaran. Dan Tuhan tolong. Dulu kita mulai buka gereja juga sama. Pakai dari uang hasil kerja saya dulu ketika sebagai seorang civil engineer. Tapi otak jalan. Kalau dipakai terus duit lama-lama habis. Iya toh. Tapi apa yang terjadi di situ kita melihat tangan Tuhan juga menolong. Dulu ya kita buka gereja pertama-tama. Isi cuma 5 orang Bapak Ibu. Dimulai di salah satu buku yang katakan itu salah satunya. Tanya dia nanti setelah selesai. 5 orang di situ. Menurut akal Bapak Ibu. Bagaimana gereja bisa hidup? Saya dulu dipinjam mobilnya itu mobil kuno kan. Jadi setiap kali tancap gas satu hari itu $50 Bapak Ibu. Kenapa? Boros. Seminggu tuh, seminggu kali. Satu hari seminggu kan? Seminggu. Pada waktu pada bensin kan masih murah pada waktu itu. $50 seminggu. Mikir bagaimana bisa hidup. Tapi tahu nggak? Hari pertama buka gereja itu. Gak ada kantongan kolektor kayak kita yang semuanya sekarang. Pakai cuma keranjang begitu. Dijalankan. Tahu nggak Bapak Ibu? Kolektor hari pertama itu saya ingat $50, $100. Hari itu kalau nggak salah $500. Satu kali ibadah loh. 5 orang Bapak Ibu. Tapi Tuhan mampu mencukupi. Dari situ kita melihat iman itu mampu memindahkan gunung. Iman itu mampu membuka jalan buat kita. Yang percaya bilang amin. Nah, imanmu kapan bisa kelihatan murni? Ketika diuji di dalam kesukaran. Maka Tuhan izinkan kesukaran. Tuhan izinkan suffering, penderitaan supaya kamu pakai iman. Dan lewat iman itu gunung-gunung persoalan akan dipindahkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bilang Tuhan ajaib. Dia mampu, dia bisa untuk mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan imanmu diuji oleh kesukaran. Yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan kesukaran? Mengapa Tuhan ingin kita menjadi a man of sorrows? Mengapa? Kalau yang pertama itu supaya kita berhenti berdosa, yang kedua iman kita teruji, yang ketiga di balik penderitaan ada kemuliaan Allah. Bilang sama saya, di balik penderitaan ada apa? Sekali lagi, di balik penderitaan ada apa? Kemuliaan Allah. Jadi pada saat kalau saat kita menderita saat ini, Anda hanya melihat bahwa di balik penderitaan ini saya melihat kemuliaan Tuhan. Itu harus saya percaya. Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan kamu dicaci maki orang, Tuhan izinkan kamu digosip orang, kamu diizinkan mengenai penderitaan ini dan itu karena Dia, percayalah, di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Dan dia dilempar dalam gua singa. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Singa tidak makan dia. Sadrak, Mesak, Abednego gara-gara menyembah Tuhan. Dia dilempar ke dalam dapur api. Tapi di situ mereka melihat ada Yesus jalan bersama mereka. Di balik penderitaan ada apa? Kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. A man of sorrows. Manusia penderitaan. Dalam hal apa kita menderita karena Tuhan? Anda boleh menderita bukan karena kebodohanmu. Kalau karena kamu menggosip orang lalu kamu dicaci maki orang itu bukan penderitaan. Itu namanya kebodohan. Betul tidak? Habis gosipin orang digosipin marah lalu didampar. Jangan bilang, oh pikul salib itu kebodohan. Kenapa? Bibirnya, mulutnya ember. Apa namanya? Tahu ember? Terlalu lebar. Sehingga terpaksa akhirnya digebukin orang, dimaki-maki orang, karena gosip orang. Kalau penderitaan karena Kristus itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Kalau Anda sabar itu jangan karena kebodohan, not because of your stupidity, tapi karena Tuhan. Maka Anda melihat kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita. Kapan kita menderita itu? Saya secara cepat bagikan 3 hal. Kapan kita menderita karena Tuhan itu? Kapan kita menderita karena Kristus? 3, dalam 3 occasion itu.
Yang pertama, kita menderita karena Tuhan pada saat kapan? Pada saat kita mengerjakan panggilannya. Bilang sama saya. Kita menderita karena Kristus pada saat yang pertama apa? Pada saat kita mengerjakan apa? Panggilannya. Bapak Ibu, tahu nggak bahwa setiap kita tuh punya panggilan? Banyak orang tidak tahu panggilannya apa. Saya mau beritahu hari ini, kita dipanggil untuk apa? Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Buka kitab kita, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan dalam Efesus 2:10, dikatakan begini, Efesus 2:10. Apa? Korban. Anak-anak di Melbourne, itu dulu saya seharusnya ditempatkan di Melbourne. Dan gereja itu masih ada sekarang dan itu baik. Teman saya yang mengembalakan di sana. Dulu waktu saya melayani di Melbourne, saya melihat dalam mata kepala saya sendiri, anak-anak Melbourne di sana, habis ibadah begitu kalau diajak teman-temannya ya, ke gereja. Habis ibadah itu mereka pergi ke restoran. Dan misalnya ada 5 orang yang bawa teman-teman, temannya juga 5, jadi 5 yang bawa 5. Mereka itu gini, saya bayar makananku $10 dan saya bayar juga $10 buat temanku. Jadi mereka makan 10 orang dalam satu meja itu. Yang bayar siapa? Yang bayar itu mereka yang bawa jiwa. Kenapa? Karena mereka memberkati teman-temannya. Mereka bawa ke restoran, mereka keluarin duit $10 dan jiwa itu akan nempel di gereja itu. Nempel di gereja itu, jiwanya bertumbuh. Jiwanya bertumbuh, akhirnya apa? Mereka juga menjadi berkat bagi orang lain lagi. Saya rindu di PIC juga begitu. Kita dipanggil untuk memberkati orang. Kita memberkati orang itu hanya bisa terjadi kalau kita siap untuk korban, keluar sacrifice itu. Karena kalau kita siap memberkati orang lain tanpa adanya sacrifice, saya percaya itu hanya teori dan tidak mungkin kita jadi berkat. Amin. Yang kita itu tertulis sebuah cerita perumpamaan Yesus tentang orang Samaritan, Samaritan atau Samaria yang baik itu. Itu Samaritan. Data masih ada nggak di Bird ini yang kayak model Salvation Army namanya Good Samaritan? Masih ada tidak? Dulu ketika saya awal-awal datang di Bird itu bukan cuma Salvation Army yang ada. Dulu ada namanya Good Samaritan. Masih ada tidak? Nggak ada yang tahu? Masih ada kan? Dulu saya datang pertama-tama itu bukan cuma Salvation Army, ada namanya Good Samaritan. Jadi jual pakaian murah-murah $2, berapa dolar itu kalau mereka yang nggak mampu itu. Jadi dia dapat sumbangan, dia beli $2 ya tuh, untuk nolongin orang-orang yang nggak mampu itu. Kenapa ada nama Good Samaritan itu? Itu dari Alkitab. Itu ada cerita tentang orang yang Samaria yang baik hati. Satu kali ada orang dipukuli oleh penyamun, satu di jalan. Lalu datang siapa? Datang imam. Imam itu gambaran siapa? Leader-leader di gereja. Waktu melihat dipukulin kayak begitu, si namanya imam ini mikir, kalau saya nolong dia, saya juga perlu korban nih. Jangan-jangan saya dipukulin penyamun juga nanti. Jadi karena nggak berani korban, imamnya jalan dan tidak menolong. Datang siapa yang itu? Orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Itu gambaran aktivis gereja. Orang yang aktif di gereja melihat orang dipukulin begitu, dia juga mikir kalau saya nolong dia, berarti korban buat saya. Pergi lagi. Datang yang ketiga, namanya orang Samaria. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, antara Samaria dan Yahudi itu musuh berat, musuh bebuyutan. Tapi aku melihat ini orang dipukulin kayak itu berdarah-berdarah. Ini orang Samaria ini langsung tanpa ragu, dia siap korban. Dia angkat, dibawa ke penginapan, diobatin, dikasih makan, dikasih duit ke penginapannya. Kalau masih kurang nanti saya balik, nanti saya bayar semuanya. Mengapa orang Samaria bisa lakukan itu? Karena siap korban. Jadi kapan kita siap mengalami penderitaan karena Kristus itu? Ketika kita mengerjakan panggilan kita. Yang setuju bilang amin. Saya berapa kali pernah cerita, mungkin beberapa tidak, belum pernah dengar. Dulu di jemaat kita itu ada yang suka jemput-jemputin orang ke gereja.
Dan mereka berpikir gini, kapan ya Tuhan aku diberkati dengan mobil yang lebih proper gitu, sehingga aku bisa menjemput orang lebih banyak. Mobilnya udah tua Bapak Ibu, memang nggak punya uang duitnya pas-pasan. Jadi mobilnya itu sudah mobil yang murahan gitu. Sampai kaca jendelanya itu dia punya tinting plastiknya itu udah terkupas-kupas karena kena matahari, terkupas-kupas. Itu sampai dia berdoa supaya Tuhan kasih mobil yang proper. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia berdoa supaya dapat mobil, tapi dia harus jemput orang dulu. Dia jemputin satu kali, saya pernah tahu tuh, satu keluarga, anaknya cukup lincah dan aktif, tangannya aktif, tidak bisa diem, kakinya aktif, tidak bisa diem, duduk di belakang. Jadi itu tangan kan, kalau orang Jawa bilang itu berintis, tangannya suka kalau enggak gerak, enggak enak begitu. Jadi ada plastik itu cover disitu tarik saya. Anda bisa bayangkan kaca jendela mobil yang tadi ada covernya itu ditarik saya. Waktu pulang yang punya mobil juga bingung mobilku yang mana. Karena atas tahunnya dia gelap kan tadi. Kok sekarang jadi kuning putih begitu? Kenapa? Karena ditarikin. Plastik itu covernya plastik itu sobek semua, copot semua ya Bapak Ibu. Belum lagi dikotorin. Belum lagi apanya. Mobil tua kadang-kadang kan banyak terkupas ditarikin. Mobil tambah sudah jelek tambah jelek lagi Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah utang Bapak Ibu. Dia tidak berkata begini, wes mulai besok jangan jemput makhluk yang satu itu. Ya. Kalau jemput si Toyol begitu, mobil saya tambah rusak. Mulai kemudian saya nggak mau jemput lagi. Sering manusia berkata begitu, nggak mau lagi. Tapi dia tetap setia menyambut Bapak Ibu. Dan ternyata apa? Tuhan tidak pernah utang. Tuhan kasih mobil yang baru buat dia. Kok nggak ada tepuk tanganmu itu? Bisa nangkep Bapak Ibu. Dan terakhir saya ketemu dia bilang, saya mau beli mobil lagi, mobil yang baru lagi, yang gede-gede lagi. Saya mau bilang Bapak Ibu, pengorbanan itu semua Tuhan akan hitung dan tidak akan pernah Tuhan berhutang buat kita. Amin. Kalau mobil itu rusak percaya Tuhan akan ganti lebih baik lagi. Jangan harus tangis semalam suntuk tidak bisa tidur karena mobil disobekin. Tuhan ganti yang lebih baik. Amin. Nah, jadi yang pertama, kapan kita menderita karena Kristus? Pada saat kita mengerjakan panggilan kita. Yang kedua, kapan kita mengalami penderitaan karena Kristus itu? Pada saat kita mengerjakan kehendaknya. Jadi yang pertama apa? Mengerjakan panggilannya. Yang kedua apa? Kapan kita menderita karena Kristus? Pada waktu kita mengerjakan apa? Kehendaknya. Kehendak Tuhan itu seringkali gak enak Bapak Ibu. Banyak orang ogah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu seringkali bertentangan dengan selera kita, kemauan kita. Betul tidak? Bertentangan. Makanya orang bilang enggak mau kehendak Tuhan. Kenapa? Bertentangan kehendak kita. Tapi percayalah kehendak Tuhan selalu membawa kita kepada yang baik. Yusuf karena kehendak Tuhan, dia dapat mimpi dan dia hidup dalam kehendak Tuhan. Dia masuk sumur, keluar sumur. Dianiaya saudara-saudara, diperlakukan tidak enak. Kemudian dijual ke rumah Potifar. Di situ dikhianati lagi, difitnah lagi. Karena kehendak Tuhan, Yusuf mengalami seperti itu. Tapi dengar, di balik semuanya apa? Yusuf mengalami mimpi yang dahsyat itu terjadi dalam hidupnya. Yesus juga sama. Karena kehendak bapaknya, dia rela apa? Dia dikhianati oleh Yudas. Dia rela disakitin, disiksa, dianiaya, disalibin, ditinggali murid-muridnya. Tapi di balik penderitaan itu, Alkitab berkata apa? Bapak menganggap dia memberikan nama di atas segala nama. Amin. Di balik penderitaan karena kehendak Tuhan, itu pasti baik buat kita. Kehendak Tuhan nggak enak kadang-kadang buat kita. Tapi saat kita taat, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Ada seorang, katakan di sini namanya Minglan, saudara. Dia mau menikah dengan satu pemuda, kira-kira berapa bulan lagi. Lalu rundingan. Kita kalau sudah nikah, kita sewa rumah saja. Tapi rupanya pihak keluarga lakinya berkata nggak boleh. Kalau menikah harus masuk dalam keluarga mamanya. Keluarga mamanya itu Bapak Ibu rumahnya gede, ada banyak kamar dan dipaksa si Minglan harus masuk di dalam keluarga itu. Minglan ogah Bapak Ibu. Kenapa? Dia sudah dengar ibu mertuanya itu cerai minta ampun Bapak Ibu. Udah gitu
Adik-adik kakak iparnya yang di situ juga sering ribut dengan mama mertua, dan pokoknya keluarga itu tidak pernah benar di situ, ribut dulu. Dia berkata lebih baik kita nyewa. Tapi suaminya bilang, kalau kita nyewa mama nggak setuju pernikahan kita. Coba Bapak Ibu. Akhirnya si Milan berdoa, Tuhan, apa maumu? Ternyata Tuhan bilang apa sama si Milan? Masuk ke dalam gua singa. Saya mau tanya, kira-kira berat tidak? Kalau dia berdoa kan minta jawabannya Tuhan, boleh nggak Tuhan? Ekspektasinya itu Tuhan berkata, jangan takut, jangan masuk di situ. Aku akan memelihara kamu. Itu kan diharapkan begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Masuk di rumah sana. Bapak Ibu, benar. Habis mereka masuk di sana, menderita Bapak Ibu. Dia bari nangis Bapak Ibu. Kenapa? Apa aja dikerjakan salah. Berbuat baik tetap dicurigai berbuat jahat. Ribut tiap hari Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan begini, aku punya maksud, aku ngirim kamu ke dalam gua singa ini. Ternyata apa Bapak Ibu? Dalam segala penderitaan itu Milan siap untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dia layani ibu mertuanya dengan baik. Adik kakak iparnya juga yang jahat-jahat tadi dilayani dengan baik. Sekian lama Bapak Ibu, bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun Bapak Ibu. Tapi ternyata apa? Tahun ketiga, dengan pelayanannya dia siap korban, dia melayani, dia dedikasikan hidupnya, dia doain, dia layani, dikasih perbuatan yang baik, dikasih, diberkati terus. Dalam tahun ketiga Bapak Ibu, mama mertuanya itu dalam keadaan sakit itu kan biasa panggil pembantu. Milan bilang tidak usah Pak, saya yang merawat. Bapak Ibu bisa bayangkan orang tua kalau sakit kan repot. Tapi dia udah dikasihkan, yang lain nggak mau peduli, dia layani. Dan yang pertama-tama digunakan ibu mertuanya dulu. Akhirnya buka hati buat Tuhan. Terus yang lain-lain kaget lihat kan, kita aja nggak mau rawat mama yang jahat kayak begitu, kok ini dia mau. Sehingga pada saat mereka punya masalah, curhatnya bukan ke siapa-siapa, curhatnya ke Milan. Akhirnya satu keluarga Bapak Ibu, satu persatu datang ke Tuhan. Di situ melihat, oh, di balik penderitaan ada jiwa-jiwa di Tuhan. Amin. Jadi Tuhan kalau izinkan penderitaan mengerjakan kehendak Dia punya maksud buat kita. Pasti akan datang kebaikan buat kita. Yang setuju bilang amin. Jadi yang pertama, kapan kita menderita karena Tuhan? Pada waktu kita mengerjakan panggilan kita. Kapan kita menderita karena Tuhan? Pada saat kita mengerjakan apa? Kehendak terakhir, yang ketiga. Kapan kita menderita karena Tuhan? Pada saat kita dibentuk. Bilang sama saya, pada saat kita dibentuk. Lihat kalau ke Bali itu banyak seniman-seniman yang bikin dari ukiran dari kayu, dipakai pahat, dipahat itu kayu-kayu akan menjadi patung-patung yang dijual mahal Bapak Ibu. Orang yang siap dibentuk itu mahal harganya. Orang yang nggak siap dibentuk itu murah harganya. Saya mau tanya, siapa yang mau dibentuk anak-anak? Sakit tidak? Sakit tidak? Sakitnya di mana? Nah, di sini juga. Bukan cuma di sini juga sakit. Saya kadang-kadang kalau punya bergumul mikir kalau malam mikir jodoh dengan mikir. Saya itu banyak pikiran, tidur aja. Langsung bablas anginnya gitu, tidur. Dan saya tidak, saya mikir gitu. Ya, tapi Tuhan bilang kalau kamu siap dibentuk itu hasilnya bagus. Setuju tidak? Kalau kamu siap dibentuk, hasil akhirnya itu baik buat kita. Itu sebabnya kita harus siap dibentuk. Kita akan buka Alkitab kita ayat terakhir ya. Kita buka di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Ayat terakhir. Ayub 23 ayat 10. Saya akan baca sama-sama Job 23 verse 10. The book of Job. Dikatakan begini, Ayub 23 ayat 10. Sama-sama Bapak Ibu yang bahasa Indonesia dulu. 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya yang menguji aku, membentuk aku, memproses aku akan timbul seperti apa? Emas. In English please. Dalam bahasa dikatakan begini, English. But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. Jadi Tuhan itu punya maksud kalau membentuk kita. Sakit memang, tapi hasilnya itu baik. Setuju tidak?
Sejarah itu mencatat ada seorang yang besar namanya Genghis Khan. Pernah dengar nama Genghis Khan? Siapa yang pernah dengar nama Genghis Khan? Angkat tangan tinggi, siapa yang tahu? Oh, yang lain nggak tahu ya. Kalau Soeharto, kalau Mbah Harto tahu ya. Tapi kalau ditanya siapa Genghis Khan, nggak semua tahu. Tak ceritain lah. Genghis Khan itu penakluk dunia pada zamannya. Penakluk dunia pada zamannya. Jadi Genghis Khan itu pada waktu kecil kurus, belum jadi apa-apa. Satu kali ada seorang kaya, ini mau cerita ini. Seorang kaya yang punya lahan gede, ada lahan peternakan, dan peternaknya banyak. Salah satunya adalah ternak kambing domba dan ternak kuda. Kemudian orang kaya ini, Bapak Ibu, manggil dua orang kampung di situ. Yang satu badannya gede, yang satu badannya kurus. Yang kurus namanya Genghis Khan. Yang kurus ditempatkan ngurus kambing domba. Genghis Khan itu ngurus kambing domba. Sedangkan yang badannya gede disuruh ngurus apa? Kuda. Dan kuda dimungul sangat kudanya itu gede dan liar gitu. Jadi pemilik lahan itu atau peternakan itu mikirnya itu sangat adil sekali, bijak. Yang kurus ngurus kambing domba saja, yang gede ngurus apa? Kuda. Nah, itu berjalan sebulan, Bapak. Setelah sebulan yang badannya gede itu membuli yang kurus. Mulai hari ini dibalik. Kamu ngurus kuda, saya ngurus kambing domba. Kalau berkata, Pak, jangan gitu, saya kan kurus. Kamu mau dibully atau mau ngurus kuda? Kamu jangan bilang sama bos ya, kalau kamu sekarang kita ganti posisi, kamu ngurus kuda, saya ngurus kambing domba. Bapak Ibu, orang kurus turun ngurus kuda itu terbanting-banting, Bapak Ibu. Seringnya dibanting kena batu, pulang itu berdarah-darah. Dan pulang tinggal nangis doang ke mamanya. Dia bilang, "Ma, lihat teman kerja tidak fair, saya dibilang seperti ini." Mungkin Bapak Ibu tempat kerja sering begitu. Diperlakukan secara tidak fair. Dengar cerita ini. Kalau kamu dibentuk itu menyerah, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita. Dibanting-banting berdarah, mamanya cuma bilang begini, "Nak, dalam dunia ini tidak ada perkara kebetulan. Kalau kamu diizinkan seperti itu, kerjakan dengan senang hati." Dan benar, Bapak Ibu. Dia kerjakan sebulan, 2 bulan, badannya lama-lama tambah gede. Karena apa? Kerjanya berat. Ngurus kuda, narik kudanya kalau bangun jalan, tarik. Begitu dia punya kekuatan nahan kuda itu. Dan setahun, 2 tahun. Lalu terjadi perang di Mongol, Bapak Ibu. Pasukan menyerang Mongol, dan terjadi apa? Anak-anak muda diterjunkan semuanya. Salah satu yang terjunkan namanya Genghis Khan ini. 3 tahun disekolahkan di peternakan itu, lama-lama dia ahli dalam mengendalikan kuda, Bapak Ibu. Naik kuda itu ahli banget. Nangkap kuda yang liar itu dia sudah ahli. Yang terjadi ketika dia perang, dia tunggangi kudanya itu, Bapak Ibu. Peperangan dimenangkan. Sehingga raja mulai dengar, siapa itu anak muda? Dan ternyata orang mendengar Genghis Khan. Dari situ hari mulai naik. Dan pada zamannya Genghis Khan itu menaklukkan dunia. Negara sekitar takut kepada Genghis Khan. Dimana dia anak kurus, diperlakukan tidak adil, tapi siap dibentuk. Hasilnya indah. Saat ini kalau kita dibentuk karena Tuhan, jangan ngomel. Setuju tidak? Rekan-rekan pelayanan kadang-kadang bikin sebel. Bapak Ibu harus tetap bilang, karena Tuhan saya mengerjakan itu, bukan karena manusia. Amin. Yang setuju bilang amin. Kalau saat ini Anda dibentuk karaktermu, siapkan bahwa kamu dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti Dia sendiri. Hari ini kita belajar a man of sorrows, manusia penderitaan. Mengizinkan penderitaan terjadi supaya apa? Yang pertama, kita berhenti berbuat dosa. Mengapa ada penderitaan hidup ini? Supaya imanmu teruji. Kenapa ada penderitaan? Supaya di balik penderitaan kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kapan itu kita menderita? Kita baru belajar. Kapan kita menderita? Kita menderita karena Tuhan pada saat kita mengerjakan panggilan itu. Kita menderita karena Tuhan pada saat apa? Kita melakukan kehendak Dia. Kapan kita menderita karena Tuhan? Pada saat kita dibentuk. Setuju? Kita dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Dia kita beri sama-sama. Saya yakin pada pagi hari ini Tuhan punya rencana untuk membentuk kita, membuat kita lebih indah di mata Dia. Jumat Agung ini kita merenungkan penderitaan Yesus Kaisar.
baik buat kami. Terima kasih Bapak. Tutup mata kita. Renungkan kebaikan Tuhan. Thank you Lord. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Lagi katakan. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done. Mari sama-sama sekali katakan let the weak. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Kalau saat ini Bapak Ibu, ada di antara kita yang mungkin merasa lemah, merasa miskin mungkin kesehatan, miskin mungkin di dalam kedamaian, miskin mungkin di dalam ekonomi. Atau mungkin ada di antara kita saat ini mungkin seperti mata tertutup buta. Hari ini Tuhan ajak kita nilai dalam hidup ini. Be a man of sorrows. Karena saat kita siap menderita karena Tuhan, kemuliaan itu akan nyata dalam hidup kita. Sekali lagi mari kita angkat nyanyian ini. Angkat suaramu dengan imanmu. Saat ini Bapak, kami akan minum dan makan perjamuan kudus. Biar Tuhan boleh menyucikan setiap kami. Layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau telah mati dan menderita karena kami, supaya kami yang berdosa dijadikan umat Tuhan. Engkau berkata bahwa Engkau menderita untuk memberikan contoh bagi kami bahwa kami harus siap menjadi a man of sorrows. Karena kami tahu di balik penderitaan dan kemuliaan-Mu. Ajak kami berani untuk melangkah Tuhan, sementara kami makan perjamuan kudus ini, merenungkan pengorbanan Tuhan. Kami mau hidup juga bersama dengan Tuhan. Berkati roti dan anggur yang telah dipersiapkan, supaya ini menjadi roti dan anggur yang menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati sekalian kami, berkati perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya sama-sama bilang amin. Silakan dulu Bapak Ibu.
kita merenungkan pengorbanan Tuhan. Dia mati buat kita, Dia dikorbankan buat kita, supaya kita semua bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Bukan cuma Dia selamatkan kita, bukan sekedar kita dibawa masuk surga, tapi Dia mau supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, periksa diri kita. Kalau ada dosa, kesalahan, kita berdoa minta ampun kepada Tuhan. Biar darah Yesus menyucikan kita, darah Yesus menguduskan kita, dan kita boleh berlayak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang sakit, percaya ketika engkau makan minum perjamuan kudus ini, imani kamu disembuhkan. Yang lagi dalam pergumulan dalam hidup, ketika makan minum perjamuan kudus, imani Tuhan berperan gantimu. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, izinkan Tuhan bersekutu dengan engkau lewat perjamuan kudus ini. Yang sudah siap untuk makan minum perjamuan kudus dan sudah membereskan kesalahan-kesalahannya, Anda bisa berdiri bersama-sama saya. You may be stand up. You can stand on your feet. Angkat tangan kanan dengan roti ke atas. Pada malam hari itu, sebelum dia disiksa dan dianiaya, Anda bisa bayangkan momen-momen yang sangat menakutkan, momen-momen yang sangat mendebarkan hati, di mana Yesus segera akan ditangkap. Tapi Yesus menyerahkan hidupnya kepada kehendak Bapanya. Dan Dia berkata pada malam hari itu, pada perjamuan terakhir itu, Dia bagikan sebuah roti kepada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah bersama ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya bilang amin, dan makan bersama dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga pada malam hari setelah Ia makan, Dia mengambil sebuah cawan berisi anggur. Dia bagikan kepada para murid sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersama ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya bahwa darah Yesus, katakan amin dan minum bersama dan percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, wah anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih
bersama pakai hamba-hambamu semuanya. Buat semuanya kami bisa lebih bijaksana melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih atas segala berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Have a seat. Tuhan memberkati kita ya. Sungguh indah kalau kita bisa bersama-sama berkumpul hari ini, dan jangan lupa 3 hari lagi kita akan peringati hari kebangkitan Yesus, Passover ya. Easter time kita akan kebaktian di sini hari Minggu jam 11 dan akan diisi dilayani firman Tuhannya oleh Pendeta Daniel Alexander dari Papua. Biar kita semuanya mempersiapkan diri dan bisa ajak teman-teman yang lain, biar ada kebangunan rohani, ada kebangkitan di antara kita dan juga orang-orang yang sedang kita doakan. Saudara siap untuk membagikan undangannya? Ajak ya, saudara. Kadang-kadang mereka tidak ingat ataupun lupa, perlu diingatkan. Kalau setiap saudara bilang aku mau ingatkan 5 orang supaya hari Minggu dia datang, pasti mereka akan bangun semua ya. Saya kaget waktu saya masih kecil. Waktu saya masih kecil, mama saya itu suka ingatkan orang-orang. Kalau dia ingatkan tante saya, dia, oh iya aku lupa. Sampai kita bilang, ini tante lupa. Bisa lupa kalau hari untuk ibadah. Tapi untuk mama saya selalu ingatkan dia. Coba kalau saudara bergerak, aku mau ingatkan mereka yang sering tidak datang. Karena mungkin mereka lupa, mungkin mereka kesulitan atau sakit. Siapa tahu saudara bisa menolong mereka. Penderitaan yang disengaja itu membawa berkat. Kalau penderitaan karena kita salah mendatangkan kesusahan. Mau menderita karena disengaja, bukan saja puasa tapi mau menolong orang-orang ya, sehingga banyak orang mengalami kebangkitan. Karena kalau kita datang beribadah, saudara akan dapat pembinaan. Senang dibina atau tidak dibina? Begitu juga yang lain, kita perlu mereka juga dibawa datang supaya terbina rohaninya, jangan sampai habis ya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita pulang, saya ingin menyampaikan pengumuman saudara yang ingin doa. Setiap hari Selasa dan Jumat tetap diadakan jam 10 sampai jam 12. Banyak kegerakan apabila banyak berdoa. Amin. Biar saudara yang tidak kerja bisa ikut. Hari Rabu tetap ada konser di Taman Brooklyn Green Canningfield. Di situ kita bisa diskusi dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Saudara juga bisa diundang jam 10 pagi sampai jam 12. Hari Kamis malam ada Bible Study dan ini lewat online. Saudara yang belum pernah terlibat, jangan segan-segan bisa daftarkan diri, bisa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Dan hari Minggu kita ibadah luar biasa. Saudara yang ingin memberikan persembahan, ini waktunya kita bisa berbagi. Persembahan akan dijalankan 1 kali. Yang rindu menggunakan amplop sudah disediakan dalam buletin yang disediakan. Biar saudara tik kalau saudara menggunakan perpuluhan atau building ataupun persembahan kasih untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Offering akan dijalankan 1 kali. Saudara yang tidak menggunakan amplop yang ingin langsung masukkan bisa saja, itu untuk operasional gereja. Kita akan berdoa, mari Lili pimpin kita dalam doa ya. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang ikut terlibat di dalam support dana building mortgage, sehingga masker yang dijual sudah terlunas, sudah laku semua. Tuhan memberkati. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa, di mana kami boleh bersama-sama Tuhan dalam ibadah memperingati Tuhan hari kesengsaraan Tuhan, di mana hari ini ya Tuhan, di mana Engkau beberapa tahun yang lalu Engkau sudah mati buat kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mati Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, ketika kami masih dalam dosa, Tuhan sudah mengasihi kami dengan menebus kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, biar Engkau berikan kami terus kekuatan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami di dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biar tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tapi menjadikan pegangan dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau ya Bapa, dan Engkau sudah mati buat kami. Tuhan, Engkau kembalikan berkat kepada Pak Johan dan Mega yang melayani kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Engkau yang terus
pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu ya Bapa. Kami juga rindu berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik Bapa untuk Engkau. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, karena kami memberi dengan penuh sukacita dan sukarela, syukur kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kebutuhan gereja kami tercukupi. Kami percaya Tuhan kami yang sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah melayani Engkau Tuhan di atas mimbar 22 mimbar hari ini. Biar Engkau kembalikan berkat kepada mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar persembahan dijalankan, kita nyanyikan kunci ini. Sekarang kita sudah bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Lagu ini sungguh bagus. Oh, ku bebas. Ku menangkan padaku dan hidupku benar. Oh, ku bebas. Ku menangkan kasih-Nya padaku dan hidupku benar. Oleh darah Yesus ku bebas. Sama-sama bilang lagi. Ya, kita sama-sama kita angkat tangan kita. Bapak, sebentar kami akan pulang. Biar berkat Tuhan turun atas kami, dan kami mau pulang dengan disertai kekuatan baru dari Tuhan, anugerah Allah makin bertambah dalam hidup kami. Saat ini, let the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace from Holy Spirit rest upon us from today onward in the name of Jesus. Setiap orang percaya sama-sama bilang, Amen. God bless you all.